Hello, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Winda Pinasti. Di sini saya akan membahas tentang kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Kampanye praktik baik ini saya lakukan pada penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam pembelajaran matematika kelas 1 di SDN Sumbersari, 1 Jember. Scaffolding sendiri adalah strategi yang membantu siswa belajar dengan menyediakan dukungan yang tepat pada saat mereka membutuhkannya. Sedangkan Zone of Proximal Development atau ZPD adalah jarak antara apa yang dapat dilakukan siswa sendiri dan apa yang dapat dilakukan dengan bantuan. Selanjutnya, intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Penerapan scaffolding dalam pembelajaran berkaitan erat dengan Zone of Proximal Development (ZPD) yang dikemukakan oleh Vygotsky. Dalam konteks ini, guru menyesuaikan bimbingan sesuai dengan level kinerja murid. Scaffolding diterapkan saat siswa berdiskusi, di mana guru berkeliling untuk mengonfirmasi hasil kerja kelompok dan mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi. Dengan memberikan bimbingan bertahap, mulai dari pengenalan bentuk bangun datar, hingga analisis ciri-ciri dan pengelompokan benda, guru dapat menstimulasi keterlibatan aktif peserta didik dan membantu mereka mencapai kemandirian belajar. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development (ZPD). Strategi pembelajaran yang digunakan yaitu 1. Diskusi kelas. Mengadakan diskusi kelas untuk membahas berbagai bentuk bangun datar dan ciri-cirinya. Ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka. Kegiatan praktis kedua, menggunakan alat peraga seperti kertas, gunting, dan lem untuk membuat model bangun datar. Kegiatan ini memungkinkan peserta didik untuk belajar secara kinestetik dan visual. Teknik pembelajaran yang digunakan yaitu 1. Peer teaching, mengizinkan peserta didik yang lebih memahami materi untuk membantu teman-teman mereka yang masih kesulitan. Ini tidak hanya memperkuat pemahaman mereka sendiri, tetapi juga membangun rasa percaya diri di antara peserta didik. 2. Pertanyaan terbuka, mengajukan pertanyaan terbuka yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan menganalisis informasi yang mereka pelajari. Terdapat 2 metode pembelajaran yang digunakan yaitu 1. Problem-based learning, PBL, menggunakan masalah nyata yang berkaitan dengan bangun datar untuk mendorong peserta didik mencari solusi. Misalnya, meminta mereka untuk merancang sebuah taman dengan berbagai bentuk bangun datar. 2. Contextual Teaching and Learning, CTL, mengaitkan materi bangun datar dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik, sehingga mereka dapat melihat relevansi dan aplikasi nyata dari apa yang mereka pelajari. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development, ZPD. 1. Peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. 2. Mendorong kolaborasi antara peserta didik dan guru atau peserta didik dengan teman sebaya. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan menerima peserta didik. Keempat, melatih peserta didik untuk berani menyampaikan opini dan menghormati opini rekan-rekannya. Kelima, memungkinkan peserta didik mengembangkan bakat-bakat mereka sendiri, serta berpartisipasi dalam berbagi pengetahuannya bersama rekannya. 6. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan menggunakan metode pembelajaran yang berfokus pada individu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua.